Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan seperti biasa, kita mentadaburi ayat-ayat Allah, merenungi, mengkaji dan memahami ayat-ayat Allah, serta mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar itikaf ya. Jadi definisi itikaf itu apa sih ya? Itikaf menurut etimologi itu adalah menetapi sesuatu, menekuninya dan menahan diri di dalamnya, baik untuk suatu kebaikan maupun untuk keburukan. Ya, itu definisi itikaf. Jadi kalau dia sudah menekuni satu kebaikan atau satu keburukan, itu disebut itikaf. Ya, jadi orangnya disebut akif. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ya, surat 21 ya, ayat 52. In qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifun. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Jadi orang yang tekun disebut akif, itikaf, orang yang itikaf itu ya, orang itikaf. Jadi orang-orang kafir itu selalu menekuni atau menyembah kepada patung-patung ya, itu disebut akif juga, akifun itu ya. Adapun makna itikaf menurut terminologi ya, adalah berdiam di dalam masjid dengan niat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rukunnya dua. Yang pertama niat, yang kedua tempatnya harus di masjid. Saya mau itikaf di rumah aja, Ustaz, boleh nggak? Mana ada itikaf di rumah? Itikaf di rumah nggak ada. Di surat Al-Baqarah ayat 125. Wa idz ja'alnal baita matabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, bersihkanlah rumahku. Ka'bah itu adalah rumah Allah, Baitullah, ya, rumah Allah.
bersihkanlah rumahku. Untuk orang-orang yang tawaf. Kalau masjid mah kan nggak bisa di sini ditawafin, betul nggak? Tapi kalau Ka'bah bisa nggak? Bisa, memang tempatnya tawaf di sana. Jadi suruh dibersihkan. Untuk orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, tuh dimuliakannya orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, dan orang yang ruku, ya. Orang-orang yang ruku dan ya orang-orang yang sujud. Jadi dimuliakannya orang oleh Allah itu ketika dia sholat, tawaf dan i'tikaf, dimuliakan tuh, suruh dibersihkan gitu. Maka kalau kita nanti 10 hari terakhir i'tikaf itu di masjid gitu ya. Kata orang di masjid tidur doang katanya gitu. Dia nggak mau i'tikaf, dia cuma ngomong dari luar, tidur doang gitu. Daripada kamu begadang di sono di pinggir jalan. Jadi i'tikaf itu adalah berdiam di dalam masjid dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah sepakat bahwa i'tikaf merupakan ibadah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf setiap bulan Ramadan selama 10 hari terakhir. Setiap Ramadan. Awalnya 1 bulan full Rasulullah dari mulai awal Ramadan, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf 10 hari terakhir sampai beliau wafat, dan itu dilanjutkan oleh istri-istrinya. Jadi kita juga begitu nanti di 10 hari terakhir, insya Allah Allah masih berikan umur sama kita, kita niat untuk i'tikaf 10 hari itu ya. Pada tahun beliau diwafatkan oleh Allah, beliau melakukan i'tikaf selama 20 hari. Ketika tahun terakhir itu 20 hari. Para sahabat dan istri-istri beliau juga ikut melakukan i'tikaf. Walaupun i'tikaf adalah ibadah, tapi tidak ada hadis sahih yang menjelaskan keutamaannya. Abu Daud berkata, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, apakah engkau mengetahui hadis sahih yang menjelaskan keutamaan i'tikaf? Ia menjawab, tidak, kecuali hadis-hadis dhaif. Nanti kita lihat i'tikafnya apa saja sih ini. Jenis i'tikaf itu apa sih? I'tikaf itu dibagi dua. Ada i'tikaf sunnah dan ada i'tikaf wajib. Yang sunnah adalah dilakukan secara sukarela sama kita tuh, dilakukan oleh seseorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharap pahalanya dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang i'tikaf itu salah satunya dia mengikuti jejak Rasulullah dan berharap pahala. Jadi kalau mau ngikutin Nabi, i'tikaf. Kita mau jadi pengikut Nabi nggak? Berat juga i'tikafnya ya kan? Berat nggak? Berat. 10 hari terakhir. Apalagi dia nggak keluar dari masjid 10 hari terakhir, berat. Ya kan, berat. Tapi ringan buat orang-orang yang sudah terbiasa. Ringan. Tingkat sunnahnya i'tikaf menjadi bertambah ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan berdasarkan hadis yang telah disebutkan. Jadi tingkatannya dia bertambah di 10 hari terakhir itu. Makanya 10 hari terakhir itu dari sekarang siap-siap gitu. Udah dibeliin baju lebaran belum anak? Belum. Adapun i'tikaf wajib adalah yang diwajibkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa wajib? Karena dia bernazar. Kalau saya nanti lulus sekolah, saya mau i'tikaf. Kalau saya dapat proyek, saya mau i'tikaf. Itu wajib itu. Ya, i'tikafnya wajib. Jadi banyak tuh teman-teman yang nazarnya kayak begitu. Pokoknya kalau proyek itu goal, saya i'tikaf 1 hari di masjid. Gitu. 1 hari beda dengan 1 hari 1 malam. Ingat itu, 1 hari sama 1 hari 1 malam. 1 hari itu berarti dari mulai pagi sampai terbenam matahari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara ay yuti'allaha falyuti'." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia taat kepadanya. Jadi kalau dia punya nazar, dia wajib melaksanakan. Gitu
Ya, ini yang i'tikaf wajib. Kapan sih waktu i'tikaf itu? I'tikaf wajib dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam nazar. Kalau 1 hari 1 hari, kalau 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam. Gitu. Tapi jangan juga nanti sekalian katanya, saya mau i'tikaf 10 hari terakhir gitu kan. Kalau saya dapat proyek gitu, dapat proyek 10 hari terakhir. Dulu ada di sana begitu. Gitu. Ustaz, insya Allah saya mau i'tikaf. Gitu. I'tikaf berapa hari Pak? Ya 10 hari terakhir gitu. Kalau dapat proyek, betul proyeknya dapat dia. Gitu. Bahagia di akhirnya ya. Jadi siapa saja orang yang punya nazar itu namanya i'tikaf wajib ya. Adapun yang sunnah yang tidak dilakukan perkataan-perkataan nazarnya ya. Gitu. Kemudian syarat i'tikaf apa sih? Yang pertama orangnya harus Islam, kafir nggak boleh i'tikaf. Syaratnya itu. Kemudian tamyiz, apa itu tamyiz? Bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Gitu. Jadi kalau orang yang nggak bisa membedakan yang baik dan buruk, nggak wajib dia i'tikaf, ya, nggak masuk syarat. Ya. Kemudian suci dari jinabah. Jadi kalau orang i'tikaf nggak boleh dia junub, ya nggak boleh. Kemudian kalau perempuan nggak boleh haid dan nifas. Karena itu orang kafir dan anak kecil yang belum tamyiz, orang junub dan orang yang sedang haid atau nifas tidak sah melakukan i'tikaf, nggak sah tuh ya. Jadi kalau nggak ngerti tentang kebaikan dan keburukan dia nggak sah i'tikafnya. Ya. Rukun i'tikaf itu ada 2, yang pertama niat, yang kedua tempatnya di masjid. Ya, niat itu sebagaimana seperti biasa tuh ya. Dalilnya ya di surat 98 surat Al-Bayyinah ayat 5, kemudian hadisnya innamal a'malu, sama itu, niat itu pasti begitu. Dalilnya dari situ, ya kan. Adapun dalil untuk di masjid, Allah berfirman di surat 2 ayat 187. Coba lihat. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Jangan mencampuri istri batal tuh. Malam saja dia nggak boleh mencampuri istri. Contohnya dia i'tikaf 10 hari, malam pulang dulu sebentar, nyampurin istri, batal itu. Nah, nggak boleh itu. Makanya di 10 hari terakhir itu siang dan malam kita nggak boleh nyampurin istri. Siang dia batal puasanya, bahkan dia harus bayar kafarat. Malam dia batal i'tikafnya. Keren betul. Makanya kenapa sih dapat hadiahnya banyak dari Allah, dapat pahalanya banyak dari Allah. Puasa saja nggak boleh kita mencampuri istri di siang hari. Maka pahalanya nggak kira-kira Ramadan itu, keberkahannya nggak terhitung. Apalagi ditambah i'tikaf yang 10 hari, malamnya pun nggak boleh campur. Coba, padahal nih berat betul nih 10 hari, betul nggak? Nggak nyampurin istri, berat nggak? Berat. Kalau Heri nggak kali ya kan? Berat deh, ya kan? Berat. Sepekan aja kita bingung ya. Apalagi 10 hari, maka pahalanya bahkan hadiahnya yang 10 hari terakhir dia i'tikaf itu bisa mendapatkan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang mendapatkan 1000 bulan sudah aman hidupnya tuh, aman. Umurnya 80 tahun lebih. Ya 82, 83 lah. Gitu. Itu kebaikan terus, dia dapat kebaikan. Dia baca Quran pahalanya selama 80 tahun lebih. Dia sholat selama 80 tahun lebih. Dia zikir subhanallah walhamdulillah selama. Bayangkan tuh. Bagaimana kita mau beribadah selama 80 tahun? Cuma cukup 1 malam itu aja, malam Lailatul Qadar saja. Dapatnya cuma malam Lailatul Qadar. Maka
Dijaga tuh mulai malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bila perlu kalau sampai 30, 30-nya. Dijaga betul. Itu orang-orang yang sungguh-sungguh ingin masuk surga. Itu orang yang sungguh-sungguh. Kan ada orang yang nggak sungguh-sungguh juga. Kalau ditanya kamu pengen masuk surga, pengen. Sungguh-sungguh nggak? Belum tentu. Betul nggak? Gitu. Beda dengan para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama. Dia sungguh-sungguh. Mempersiapkannya bahkan setahun. Logistiknya udah disiapin. Gitu ya. Gitu juga kita, gitu. Sudah siap ya. Jangan enggak rugi gitu. Rugi. Coba lihat ayatnya nih. Ya, nanti kita lihat masih waktu masuknya kapan, keluarnya kapan ya itikaf itu. Lihat surat Al-Qadar dulu supaya apa namanya? Supaya meyakini ya. Pengen dapat ini enggak gitu ya. Sudah ketemu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Apa itu malam Qadar? Malam Qadar mempunyai beberapa arti, di antaranya malam kemuliaan. Karena pada malam itu permulaan diturunkannya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz. Makanya kita nanya tuh, ya, bener nggak 17 Ramadan turunnya pertama Al-Quran, ya kan? Padahal diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu turunnya di 10 terakhir, gitu. Di 10 terakhir. Gitu. Jadi dirahasiakan. Iya, dirahasiakan. Malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Pokoknya di malam 10 terakhir. Makanya Rasulullah menjaganya di 10 hari terakhir. Nanti hadisnya kita baca-baca lagi, kita bacakan. Jadi jangan enggak rugi kalau Ramadan ini kita enggak dapat malam Lailatul Qadar, ruginya enggak kira-kira, ya kan? Waduh. Karena harta kita enggak seberapa deh. Ya, apalagi enggak punya harta gitu lah, enggak dapat malam Lailatul Qadar, merugi gitu ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Daripada 1000 bulan. Berarti kalau ada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar itu lebih baik. Cuma satu malam saja. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril. Ya. Pemimpin para malaikat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Jibril. Dengan izin Tuhannya. Dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Untuk mengatur semua urusan. Urusan dia meninggalnya kapan tuh orang itu, ya, urusan kita nih. Ya. Baik dan buruknya, rezekinya berlimpah atau rezekinya sempit, itu malam itu. Maka siapa yang malam itu berdoa dengan baik, dikabul oleh Allah. Jadi jangan tidur, ya. Mengatur semua urusan setahun ke depan, gitu. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sampai kapan? Terbit fajar, yaitu berkumandangnya adzan subuh. Mudah-mudahan tahun ini kita diberikan oleh Allah hadiah yang besar, ya kan? Keberkahan yang besar, yaitu malam Lailatul Qadar, dan kita diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan puasa dan menjemput malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada keluarga kita, dan Allah masukkan keluarga kita dan kita semua ke dalam surga adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti malam itu